Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bintan Arida Salwa, mahasiswi Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 24108020117. Di sini, saya akan memberikan video penjelasan mengenai fungsi biaya dan juga fungsi penerimaan guna untuk memenuhi tugas matematika ekonomi yang diampu oleh Bapak Mahfud Ashari SEMM. Nah, sebelum masuk ke fungsi biaya dan fungsi penerimaan, sebelumnya sudah kita ketahui bahwa fungsi merupakan hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, di sini fungsi biaya dan fungsi penerimaan ini termasuk ke dalam fungsi linear, yaitu fungsi yang pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Dalam penerapan ekonominya ini terdapat dua teori ekonomi. Yang pertama adalah teori ekonomi mikro dan yang kedua ada teori ekonomi makro. Di teori ekonomi mikro ini terdapat fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Lalu ada keseimbangan pasar kasus dua macam barang, lalu ada fungsi biaya dan juga fungsi penerimaan. Lalu keuntungan, kerugian, analisis pulang pokok, dan ada juga fungsi anggaran. Selanjutnya dari teori ekonomi makro ini ada fungsi pajak, investasi, dan juga fungsi impor. Lalu ada pendapatan nasional dan juga analisis ISLM. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini yaitu fungsi biaya dan fungsi penerimaan yang terdapat dalam teori ekonomi mikro. Pembahasan pertama yaitu dari fungsi biaya. Fungsi biaya ini merupakan rumus yang menggambarkan hubungan antara jumlah produksi dan juga biaya produksi. Di dalam fungsi biaya ini terdapat biaya total atau total cost. Ini dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk dalam operasi bisnisnya. Nah, di dalam biaya total ini terdapat dua, yaitu ada biaya tetap dan juga biaya variabel. Biaya tetap ini fixed cost dan juga biaya variabel atau variable cost. Nah, di dalam biaya tetap ini sifatnya tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan, atau biaya tetap ini adalah sebuah konstanta. Sedangkan kalau biaya variabel ini tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Dan semakin banyak jumlah barang yang diproduksi, maka biaya variabelnya juga akan semakin tinggi. Contohnya, ketika kita memproduksi sebuah baju. Nah, mesin jahit ini sebagai fixed cost atau biaya tetap. Dia tidak akan bertambah walaupun jumlah produksinya semakin banyak. Sedangkan bahan baku seperti kain, benang ini akan bertambah, atau semakin banyak yang diproduksi, semakin banyak pula barang yang dibutuhkan. Jadi biaya variabel ini akan bertambah seiring dengan pertambahan jumlah produk. Secara matematik, biaya variabel ini merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Dapat dirumuskan dengan FC sama dengan K. Fixed cost sama dengan konstanta. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa fixed cost atau biaya total ini merupakan konstanta. Dapat dituliskan seperti itu. Dapat pula ada juga rumus VC. VC ini merupakan variable cost. Variable cost ini dapat dirumuskan seperti ini. VQ, di mana V ini merupakan lereng kurva VC dan juga kurva C. Nah, kurva C itu apa? Kurva C ini, C adalah biaya total atau fixed cost, total cost, yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ini dapat dirumuskan dengan FC ditambah VC. FC ini merupakan fixed cost atau biaya tetap dan VC ini adalah variable cost atau biaya variabel. Nah, seperti itu.
kalau dalam fungsi penerimaan ini merupakan hubungan antara jumlah barang yang dijual, kuantitas, dan penerimaan yang diperoleh. Penerimaan total ini atau total revenue adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga unit barang tersebut. Jadi, fungsi penerimaan ini adalah hasil yang diperoleh dari penjualan produk yang telah kita jual. Ini dapat dirumuskan dengan kalau penerimaan ini R, penerimaan total sama dengan Q dikali P, di mana Q ini merupakan kuantitas atau jumlah barang yang berhasil dijual dan juga P ini merupakan harga barang, seperti itu. Jadi, kalau fungsi biaya ini hubungan antara jumlah barang yang diproduksi dan juga harga produksi. Sedangkan kalau fungsi penerimaan ini menghubungkan antara jumlah barang yang diproduksi dan juga hasil atau penerimaan yang kita terima. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.